kembali eh, suplemen Ramadan day ke-20 mengenai dinamika keluarga terhadap kedewasaan Ananda. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing terkait dinamika-dinamika yang ada di keluarga, bagaimana, dan insya Allah akan langsung dipimpin oleh Bunda Sri Haryati. Kepada Bunda, disilakan Bun. Oke, baik. Hmm, Ya, sudah saya kirim ya Kak. Ini saya sambil opening. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah di kesempatan hari-hari menjelang hari terakhir ya ternyata. Masih 10 hari sih. Tapi ini udah 10 hari akhir di Ramadan kita. Tidak terasa dan seringkali hari-hari seperti ini tuh membawa apa ya, rasa sunyi ya karena em, suasana Ramadan itu selalu berbeda gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan hari ini saya sharing tentang bagaimana dinamika keluarga dan saya lebih lebih prefer em, menyebutnya membangun ekosistem keluarga untuk kedewasaan Ananda ya. 11 tahun perjalanan saya membidani Hayat School dengan seluruh aktivitasnya ya. Ternyata em, menarik sekali bahwa eh apa namanya? Sebentar ini malah jadi gabung. Menarik sekali bahwa keluarga pada akhirnya adalah pengaruh terbesar dalam putra-putri kita gitu ya. 11 tahun saya bertemu dengan ratusan keluarga, ternyata setiap keputusan, terus kemudian suasana yang dirancang, terus kemudian bagaimana nanti Ananda bertumbuh, hambatan-hambatan, kemudian potensi-potensi anak itu sangat-sangat relate dengan situasi keluarga ya. Karena pada dasarnya anak kita kan tidak bisa memilih ya, terlahir di keluarga mana gitu. Anak kita tidak bisa meminta saya mau di keluarga A, B, C gitu ya. Nah, artinya proses ini harus dipahami sebagai proses bertumbuhnya kita sebagai orang tua. Di dalam proses sebagai orang tua, kita tidak serta-merta ketitipan anak gitu. Kita itu memang merencanakan punya anak. Perencanaan itu dimulai dari awal menikah gitu ya. Ketika akad pernikahan dibuat, akad pernikahan terjadi ya, sebetulnya seorang laki-laki dan perempuan membuat kontrak dengan kehidupan bahwa akan membangun keluarga. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ketitipan anak gitu ya. Tidak ada yang ujug-ujug punya anak. Semuanya adalah proses yang direncanakan harusnya. Dan dalam konsep perencanaan yang harus dibangun pertama adalah kesadaran. Itulah kenapa akad itu menjadi niat utama yang dibangun dalam membangun keluarga gitu ya. Nah, di Family Ecosystem Nature dan Nurture ini kita akan mencoba menggali bagaimana formula peran penciptaan dan kesiapan menghadapi realita kehidupan ya. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan realita yang mungkin cukup mengganggu ya, dan ini tidak bisa kita jauhkan dari putra-putri kita gitu. Saya berhadapan dengan banyak mahasiswa yang magang di Hayat gitu ya.
dari berbagai jurusan, dari berbagai fakultas, dari berbagai kampus. Ada satu hal yang cukup menggelitik saya, salah satunya adalah yang membedakan pada para mahasiswa ini ternyata bukan tentang tingkat keilmuan. Yang membedakan adalah tentang keberanian dan nyali. Sesuatu yang harus ditumbuhkan from early age gitu ya. Dan itu harus hadir dari keluarga. Kalau saya tanya keluarga teman-teman suportif nggak sih? Suportif gitu. Tapi hanya sampai level mensupport, belum sampai level menyemplungkan mereka dalam realita gitu. Ya, disupport untuk belajar, disupport untuk ikut bimbel, disupport untuk mengembangkan diri di jenjang-jenjang pendidikan terbaik, tapi mendorong mereka berani dan bernyali dengan mencemplungkan mereka dalam realita kehidupan, ternyata itu yang membedakan dari peduli dan proaktif gitu ya. Setiap kita itu punya kepedulian, tapi kemudian dari kepedulian menjadi tindakan itu ternyata sesuatu yang berbeda gitu ya. Oke, next Kak. Ya, nah eh ini satu satu doa mungkin ya yang harus selalu kita azamkan dalam diri ketika menghadapi situasi yang kita perlu cerna dan perlu memproses bahwa eh tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia, tidak ada satu kondisi tanpa skenarionya Allah, maka kalimat kunci tentang Robbana ma khalaqta hadza batila harus menjadi kekuatan bahwa kita itu tidak mampu tanpa Allah gitu. Tidak mungkin tiba-tiba Kak Azizah end up in Hayat School kalau nggak ada rencananya Allah gitu. Nggak mungkin tiba-tiba Kak Azizah end up in kelas 8 gitu ya yang aduh nggak tahu apa-apa nih tentang menghadapi remaja gitu kan. Kalau tidak ada skenarionya Allah. Kalau kita mau merenungkan ya, merefleksikan, pasti ada puzzling dalam kehidupan kita sebelumnya yang membuat kita kemudian berada di situasi ini gitu. Nah, ini yang harus kita terus syukuri ya. Allah memberikan sinyal-sinyal, Allah memberikan banyak tanda-tanda cintanya ke kita. Hanya kita saja yang tidak peka untuk membaca sinyal-sinyal itu gitu ya. Oke, next Kak. Nah, Bapak Ibu ya, di family ecosystem ini nature dan nurture kecilan nggak ya Kak? Oh, oke udah bisa tuh. Family ecosystem, nature dan nurture ya, ini adalah kaitannya dengan formula peran penciptaan dan kesiapan menghadapi realita. Nah, gitu ya. Jadi realita itu bukan yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita, tapi yang saat ini dihadapi oleh putra-putri kita, gitu ya. Kemarin misalnya salah satu realita yang kita bawa dalam konteks pendidikan ya di kakak fasilitator adalah bagaimana momen Ramadan ini tidak hanya momen untuk diri sendiri tapi momen untuk berbagi kasih sayang. Sehingga mungkin dari proyek-proyek siswa ya selain untuk personalnya ada menghafal lebih intens dibanding hari-hari biasa, ada mengaji yang lebih intens di hari-hari biasa gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya ibadah lain yang lebih intens daripada hari-hari biasa di hayat. Kita coba challenge mereka untuk melihat realita di sekitar. Salah satunya mencemplungkan mereka untuk berada di program surau merantau ya. Jadi mereka dilibatkan untuk melihat gimana sih situasi rumah ibadah di sekitar hayat, masjid-masjid yang biasa menjadi pusat aktivitas ibadah di sekitar hayat, sehingga kita dorong mereka untuk melakukan riset, kemudian menawarkan diri kepada DKM gitu ya, menawarkan proyek untuk bebersih masjid gitu ya. Ada banyak proses belajar dan nyemplung langsung di realita. Yang itu memang kita dorong sekali di hayat. Nah, dari realita kehidupan yang ada ini,
em, peran utama kita sebagai orang tua yaitu menggali keunikan putra-putri kita, ayah bunda ya. Jadi kita perlu paham nih sumber daya apa yang dimiliki yang ada dalam diri putra-putri kita. Maka itu akan membawa kita pada dua hal, nature dan nurture ya. Nature-nya mau tidak mau, suka enggak suka, ya putra-putri kita ini adalah membawa 50% gen ayah dan 50% gen ibu gitu ya. Dan itu diturunkan menjadi sebuah karakter unik yang mirip persis bapak nak, mirip persis ibunya gitu ya. Maybe dari visual, dari warna kulit, bentuk wajah, tinggi tubuh, dan segala macam yang berkaitan dengan fisik ya, secara biologis, mungkin penyakit yang diturunkan dan segala macam. Nah, selain biologis, ternyata karakter juga diturunkan gitu ya. Bagaimana seseorang apa namanya secara emosi, secara sosial gitu ya, merespon situasi. Ternyata kalau kita mau melihat irisannya, ada sisi ayah dan sisi ibu di situ gitu ya. Nah, selain nature, mana yang lebih penting, nature atau nurture? Perselisihan tentang nature dan nurture ini sama seperti perselisihan antara ibu menyusui dan ibu yang memberi ASI dengan ibu yang memberi susu formula. Jadi never ending gitu ya. Maka kita tidak akan menjadikan ini sebuah peperangan, tapi sesuatu yang saling melengkapi ya. Nature aja itu tidak akan menjadi baik kalau tidak ada pengasuhan. Nah, yang lebih utama artinya nurture gitu ya. Yang lebih utama lagi melengkapi nature adalah nurture. Dan nurture ini bukan begitu si bayi brojol ke dunia, tapi from early age ya. Dari mulai memilih pasangan, dari mulai apa namanya terjadi ovulasi gitu ya. Terus kemudian eh, bagaimana interaksi ayah dan ibu ketika janin berada di rahim. Ternyata itu adalah proses nurtur jadinya gitu ya. Jadi nurtur itu bukan hanya oh pengasuhan di usia sekian, di usia 5 sampai 7, 7 sampai 10 enggak, tapi benar-benar dari mulai awal ketika eh apa namanya? Terjadi pernikahan gitu ya. Nah, ini yang menjadi konteks yang sangat menarik di dalam Islam dan itu yang harus terus kita ingat sehingga ketika kita menghadapi masa-masa sulit mendidik putra-putri kita gitu ya, kita tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu kejadian, tidak pernah menyia-nyiakan putra-putri yang dititipkan kepada kita. Pasti kompatibel banget dengan karakter orang tuanya gitu ya. Nggak mungkin enggak berbeda ya, nggak akan mungkin jauh banget berbeda karakter-karakter itu. Nah, ini yang harus kita rancang berikutnya adalah bagaimana mendesain keseluruhan gitu ya. Dalam loop ini kita bisa melihat ada realita kehidupan ya, jadi mau tidak mau keimanan itu harus menjadi satu konsep fundamental menyiapkan anak berhadapan dengan realita kehidupan. Dalam realita kehidupan ini artinya variabelnya bakal banyak gitu ya. Mulai dari perubahan generasi, terus kemudian geopolitik yang sekarang terjadi gitu ya, lingkungan alam yang makin rusak gitu, lingkungan sosial yang mungkin makin tidak ramah, makin individualis, bagaimana kita bisa menghadirkan anak-anak yang punya kepedulian tinggi, tidak hanya punya kepedulian tinggi tapi proaktif dan berani dan bernyali gitu ya, berani terjun dalam realita dan bernyali untuk berhadapan dengan realita. Nah, dari peran penciptaan em, menjadi nilai-nilai inti kalau loopnya di sini ya. Nah, ini ada family core value. Kemudian dari family core value
itu menjadi akhlak dan amanah. Jadi mm, realita peran penciptaan itu akan membentuk eh, akan ketemu dengan nilai-nilai inti keluarga gitu. Nilai-nilai inti keluarga yang kemudian akan kita bentuk menjadi sebuah pemahaman atau kesadaran tentang amanah dan akhlak mulia gitu ya. Kemudian di dalamnya ada bakat sebagai keunikan peran. Nah, bakat sebagai keunikan peran ini kenapa saya masukkan? Karena ini akan menjadi konsep total person ya. Konsep total person itu bagaimana seseorang terkoneksi dengan seluruh aspek yang Allah titipkan dalam dirinya. Tentang penerimaan tentang kekuatan, bakat, kelebihan, kelemahan, kekurangan gitu ya. Kemudian bagaimana dia akan berhadapan dengan hambatan-hambatannya, merubah apa namanya rasa sakit menjadi kekuatan, resiliensi, agility gitu. Ini semua tentang dia dan eh, alignment dengan peran yang nanti akan dia bangun gitu ya. Nah, membangun suasana yang terasah ya, pada akhirnya kita akan berbicara yang pertama adalah posisi hati ya. Bagaimana fitrah ini akan ketemu dengan pemahaman tentang konsep hati, pertumbuhan diri ya. Kemudian disitulah kita perlu banyak melakukan kelekatan ya di usia-usia dini kalau dalam psikologi yang menentukan kondisi dan situasi seseorang nanti di masa depan itu ternyata adalah kelekatan yang intens dengan ibu terutama dengan caregiver utamanya gitu ya. Bagaimana dia mendapatkan influence dari ibunya sebagai sumber utama kasih sayang di usia dininya. Bagaimana dia mendapatkan rasa perlindungan, rasa aman dari ayah gitu ya. Ini karena saya sendiri sebagai praktisi dan pendamping di Hayat ya, menemukan banyak case di mana ada anak-anak yang attention seeker banget gitu ya, butuh mendapatkan perhatian, tiba-tiba gelendotan sama orang yang nggak dikenal gitu ya, tiba-tiba ngajak ngobrol sesuatu yang mereka nggak paham gitu ya, ikut-ikutan gitu, karena ternyata setelah digali ini juga berkaitan dengan perilaku mereka di luar ketika apa namanya tidak mendapatkan perhatian, akan mencari perhatian dengan cara yang cukup mengganggu gitu ya. Nah, eh ayah bunda, kelekatan ini menjadi penting karena tadi akan berkaitan dengan ego dan individualitas seseorang ya, rasa penting dan berharga, rasa diutamakan, rasa dimuliakan gitu ya. Itu yang akan membuat dia punya tangki cinta yang penuh. I feel enough with myself. Ketika dia butuh tantangan-tantangan berikutnya, dia selalu punya charger untuk ngecas energinya yang habis gitu ya. Jadi tidak ada emptiness sehingga dia tidak perlu seeking attention dari luar gitu. Nah, ini mungkin keberadaan kelekatan ini menjadi penting karena untuk berkembang, untuk seseorang berkembang tidak hanya dibutuhkan kemampuan akademik atau kemampuan kognitif yang baik, tapi ketuntasan secara emosi, secara mental, ya, rasa berharga, dimuliakan, ini menjadi penting. Nah, disinilah kita perlu em, tetap menjaga nature-nya. Nature-nya secara lahiriah, insya Allah tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Begitupun putra-putri kita hadir dari bibit unggul ya. Maka penting sekali untuk kita sebagai orang tua juga meyakini dan merasa apa ya, merasa cukup dengan diri kita, sudah berdamai dengan keseluruhan penerimaan tentang diri kita. Karena ketika kita sendiri sebagai orang tua merasa belum tuntas, bagaimana kita akan membantu
buah hati kita untuk menerima dirinya gitu. Jadi penting sekali untuk orang tua, untuk kita menyadari sisi unik dari diri kita. Karena bahasa-bahasa seperti misalnya kamu apa namanya mumpung kalian dapat kesempatan dulu ayah enggak itu kan seolah-olah hidup yang tidak terpuaskan gitu ya. Terus kemudian bahasa-bahasa kalimat-kalimat seperti eh, apa namanya kalian itu lebih beruntung, ibu mah dulu begini. Nah, itu kan membandingkan diri kita dengan kondisi seorang anak. Maksud kita adalah mendorong mereka untuk lebih termotivasi, tapi ternyata yang muncul justru bukan motivasi, tapi lebih ke kok ayah ibu kayak nggak puas ya dengan proses bertumbuh dirinya. Nah, gitu ya. Terus kemudian dari segi nurture ya, dari segi nurturnya kita perlu menggali dengan memahami sumber daya apa yang ada di dalam diri anak kita, apa keunikan-keunikan yang mereka miliki, dan ini nanti akan membawa kita kepada proses yang sangat-sangat intens tentang menyiapkan mereka menjadi generasi akil balik ya, balik secara fisik, akil secara konsep diri. Nah, kemudian selanjutnya menjadi kepemimpinan diri atau leader in me. Kalau di kami menyebutnya konsep belajar leader in me yang sudah dimulai dari SMP gitu ya. Maka kita berharap ketika apa namanya akil baliknya tuntas, dia siap menjadi mukallaf ya, siap menanggung beban. Nah, jadi beban ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan. Kita perlu membangun mindset bahwa memang eh, pada akhirnya ketika manusia mendewasa, dia harus berhadapan dengan banyak beban, gitu ya. Dan yang harus kita kuatkan tentang kesiapannya. Bukan bahwa nanti kamu akan mendapatkan beban yang besar gitu ya, tapi kamu harus siap untuk menanggung beban kehidupan ini gitu untuk memenuhi peran penciptaanmu gitu ya. Nah, di klaster usianya ada di usia 0 sampai 7 ya. Ini ada suasana yang terjaga, lingkungan yang kondusif gitu ya. Terus kemudian 7 sampai 15 ini menjadi lingkungan yang suportif. Jadi lahannya yang makin digemburkan, bukan anaknya yang terus dioprek ya gitu, seperti itu. Oke, lanjut Kak. Ya. Eh Penting sekali membedah dan memahami konsep nature dan nurture ini. Boleh digeser, Kak? Oke, dikecilin lagi ya. Ya, karena kita perlu selalu kembali kepada fitrah ya. Setiap anak dilahirkan sempurna dan unik, nggak ada yang cacat ya, cacat dalam artian secara mental atau emosi, maka kita perlu meyakini bahwa anak-anak yang dititipkan ke kita sama seperti ketika saya meyakini siapapun yang datang ke hayat itu punya cahaya untuk bersinar gitu ya. Tinggal tugas saya, tugas kakak fasilitator adalah mengasah dan membimbing gitu. Karena kalau kayak kami tidak punya keyakinan itu atau bahkan em, apa namanya ya apatis dengan siswa yang kami hadapi, yang terjadi adalah relasi yang tidak bertumbuh gitu ya. Dan itu kekuatan yang harus kita miliki sebagai orang dewasa di sekitar anak adalah meyakini proses proses mereka untuk bertumbuh menjadi sempurna menerima peran Allah gitu ya, peran dalam kehidupan. Nah, nilai-nilai inti keluarga itu sebagai akar pertumbuhannya. Nah, seringkali di awal kami wawancara ya, saya dan tim mewawancarai orang tua, tujuannya memang kepo, ya.
Tujuannya memang kepo gitu. Apa yang melatar belakangi pemilihan sekolah seperti Hayat gitu ya. Terus kemudian apa yang melatar belakangi masalah yang ada di dalam diri anak, bagaimana kita akan memperbaikinya. Masalah sudah terjadi, oke, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana kita akan membreakdown masalah tersebut. Kemudian menjadi akhlak dan amanah, membangun karakter tanggung jawab sejak dini. Oke, next Kak. Ya, nah ini di setiap klaster usia ya, ini golden years awal ya, bagaimana nature menjaga kesucian dan menumbuhkan keingintahuan itu sebetulnya anak-anak kita nggak ditumbuhkan pun memang sudah ada di dalam dirinya gitu. Tinggal memberi ruang mereka mengeksplor dan memang eksplorasinya anak-anak itu kalau pakai kacamata orang dewasa kadang nggak jelas ya. Kadang gaje gitu ya, kadang apa namanya membuat kita jadi merasa gagal maybe mengasuh gitu ya. Nah, yang lebih utama adalah menjaga bahwa apapun yang terjadi dalam konteks usia ini ya masih bisa ditoleransi, tinggal kita ingatkan agar eh, momen mengingatkan itu menjadi momen untuk menanamkan value yang mau kita bangun. Nah, gitu ya. Kemudian nurtur, pendampingan penuh kasih sayang untuk membentuk rasa aman, ya. Jadi rasa aman ini penting sekali untuk seorang anak. Mungkin Bapak Ibu melihat apa potongan-potongan video di media sosial, ada seekor monyet di Jepang ya, di kebun binatang Jepang yang ditolak oleh ibunya itu ya ditolak oleh ibunya sejak lahir dan dia mencari keamanan dari seekor boneka monyet juga gitu ya. Artinya rasa aman itu sepenting itu. Itu kalau dalam konteks psikologi ada dalam pendekatan-pendekatan tentang kelekatan tadi gitu ya. Bagaimana seekor monyet yang dijauhkan dari ibunya atau memang di studi tersebut dijauhkan ya gitu. Terus mencari kenyamanan yang dibutuhkan itu bukan hanya makanan, tapi yang dibutuhkan adalah kehangatan gitu ya. Outputnya anak merasa dicintai dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia merasa aman untuk mengeksplor. Dia akan mudah untuk diingatkan. Kenapa? Karena terbangun trust gitu ya. Kalau di masa kecil tidak terbangun trust, maka dia akan kesulitan untuk membangun relasi dengan orang dewasa di fase berikutnya karena dia merasa terancam gitu ya. Oke, next Kak. Di fase usia 7 sampai 15 ini ya menjadi lingkungan yang suportif. Kadang lingkungan suportif itu seperti kemarin kakak-kakak fasilitator di kelas SMP dan SMA ingin mengajarkan tentang kesepakatan dan kepatuhan terhadap aturan yang kita bangun di Hayat itu bukan aturan top down, bukan aturan yang langsung kita buat, kemudian diinstruksikan kepada para siswa gitu ya. Tapi kita sangat menjaga marwahnya para siswa dan kita memberi ruang di mana mereka bisa mengelaborasi aturan tersebut. Salah satunya dengan duduk bareng gitu. Kalau dalam konteks pendidikan namanya manajemen classroom atau classroom management ya, eh, manajemen kelas, di mana para siswa diajak duduk bareng, dikasih tahu strong why-nya, kenapa kita butuh aturan, kenapa kita perlu bersepakat untuk kehadiran, nah, gitu ya. Sehingga kita alhamdulillah dengan manajemen classroom ini menjaga apa namanya otoritas siswa, belajar mendorong mereka menjadi orang dewasa yang punya pengambilan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Yang keduanya menurunkan angka keterlambatan gitu ya. Karena mereka tahu ketika mereka diajak ngobrol, kesepakatannya datang dari masing-masing,
Kemudian ketika terjadi di realitanya terjadi pelanggaran ya, mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensi ini, mereka yang memilih. Nah, gitu. Ya, dan itu butuh ruang untuk kita percaya sebagai orang dewasa kita percaya karena pilihan-pilihan itu terkadang pakai kacamata kita sebagai orang yang sudah hidup sekian puluh tahun menghadapi anak usia 15 tahun gitu ya. Tentunya, ih kalian tuh nggak tahu ya nanti dunia akan seperti apa gitu ya. Tapi nggak bisa, prosesnya mereka nggak bisa disamain dengan prosesnya kita. Kita yang harus legowo untuk menerima turbulensi akil balik ya, turbulensi mereka mencoba kejedot dulu gitu ya, terus jatuh gitu ya. Jadi proses ini menjadi proses yang nggak nyaman tidak hanya untuk anak-anak, tapi sebetulnya untuk kita gitu ya. Sebetulnya remaja itu sangat-sangat pengertian kok. Mereka itu sangat-sangat tidak mau mengecewakan. Tapi dorongan-dorongan impuls dari dalam dirinya seringkali em, besar ego itu gitu ya. Karena memang hawa nafsunya yang masih belum bisa diikat gitu ya. Point of view-nya masih sempit, kemudian cara berpikirnya masih mentah gitu. Itulah proses kita membangun kedewasaan. Nah, di sini eh, mengarahkan akal dan nafs ya, ini satu proses di mana kalau di Hayat ruang-ruang diskusi ini menjadi ruang yang sangat-sangat intens gitu. Saya jadi keingetan diskusi kemarin Kak Azizah sama Keisha. Kak Azizah mah belum ketemu Keisha ya, anak saya yang kedua gitu kan. Jadi pas kemarin pulang dari pesantren, em, salah satu obrolan kami di kendaraan ya waktu itu kan ngobrol gimana kayak opsinya udah bun tapi aku teh mandiri banget soalnya cina gitu mandiri tuh in apa ya dia lagi mengeluarkan keluh kesahnya kan. Tapi kami teh ngerjainnya sendiri bun kenapa gitu soalnya ibu pendampingnya lagi hamil. Jadi kalau pas istirahat teh beliau suka pulang ke rumahnya, cina gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah mandiri aja gitu. Terus ada beberapa pelajaran juga yang kadang Kesha tuh kok gurunya kayak gini sih gitu ya. Jadi pinter sih, tapi kayaknya kalau buat ngajar ngebingungin gitu ya. Soalnya Bun, Kesha baru sadar kata dia gitu ya. Kesha baru sadar, Kesha nggak nemuin itu waktu di Hayat gitu kayak semua guru memang enak buat diajak ngobrol, semua guru enak buat diajak diskusi gitu ya. Em, jadi ketika dia sekarang di luar ya di luar Hayat, dia bisa mulai membandingkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang sudah dibangun di Hayat yang memang sudah tersistem. Dan alhamdulillahnya, ketika pun itu adalah guru baru ya, seperti Kak Aziza kan baru gabung kurang lebih setahun ya Kak ya, gitu ya, baru bergabung, tapi sudah terinfluence dengan gayanya Kak Resa, gayanya Kak Linda gitu ya, yang memang proaktif dan merangkul gitu. Nah, ini juga cerita yang dibawa oleh salah satu pemain. Bun, mohon maaf, suaranya terputus. Ayah Bunda mohon izin ditunggu sebentar ya sepertinya.
Bunda ada kendala terkait jaringan, jadi terlempar. Bun sudah terhubung kembali. Udah Kak, kenapa saya kelempar ya? Sepertinya jaringannya Bun. Iya ya, beginilah ya kalau Zoom. Oke ya, jadi yang menarik adalah faktor kehadiran caregiver ya, guru, orang tua ya, terutama di usia-usia dewasa 10 sampai 15, 18, kehadiran guru yang merangkul ya, merangkul, mendorong, tega, menyemplungkan gitu ya. Itu luar biasa banget untuk pembentukan rasa percaya dan pembentukan karakter para siswa gitu ya. Kenapa? Karena memang di usia-usia remaja, ketika anak di bawah usia 10 sudah mendapatkan kantung kasih sayang dari orang tua ya, rasa aman, rasa rasa tenang. Jadi walaupun dia datang ke kelas dengan banyak konflik ya, misalnya ada konflik dengan teman dan itu sesuatu yang sangat wajar sebetulnya dalam interaksi sosial, pulang ke rumah dia nyaman, tapi keberadaan guru yang mau mendampingi tidak hanya secara akademik tapi secara mental itu sangat penting untuk membangun lingkungan yang suportif gitu ya. Sehingga di sini proses mereka bertumbuh bukan hanya motivasi eksternal, tapi ada motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa aku butuh belajar? Kenapa aku perlu mengembangkan diri gitu ya. Jadi bukan sekedar proses mencari kambing hitam misalnya, dah gurunya kayak gini, dah ibunya sih begini gitu ya. Tapi proses untuk mengakui, oke, saya masih perlu bertumbuh, saya butuh bantuan ayah ibu, saya butuh dorongan dari ayah ibu, butuh pendampingan dari kakak fasilitator atau bapak ibu guru gitu. Itulah konsep yang berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan gitu ya. Oke, next Kak. Ya. Nah, dari proses ini nanti kita akan menggali kepada tadi yang berkaitan dengan proses menuju kedewasaan ya. Di proses menuju kedewasaan ini yang pertama adalah kepemimpinan diri, ya, kemampuan mengelola diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ini yang kita tekankan sekali di SMP ya. Jadi di SMP ini memang nggak kelihatan ya pertumbuhannya tuh kayak yang flat aja gitu. eh Masa yang kayaknya kok gitu-gitu aja ya gitu ya. Padahal sebetulnya proses perubahannya ada secara internal. Bagaimana dia bisa lebih chill, lebih tenang, mendapat masukan gitu ya. Kemudian lebih punya inisiatif, kemudian proses di mana sudah mulai ada kepekaan-kepekaan secara sosial gitu. Itu tidak akan muncul begitu saja kalau tidak dibangun lingkungannya gitu ya, tidak dicemplungkan dalam realita. Kemudian proses menjadi mukallaf benar-benar di level kepemimpinan diri ini dia sudah tahu ketika dia mengambil keputusan konsekuensinya apa. Nah, proses mukallaf itu adalah proses siap menerima tanggung jawab, kesiapan untuk menerima tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya gitu ya. Nah, inilah yang harus dirangsang dengan lingkungan-lingkungan yang memang sengaja direkayasa gitu ya, sengaja direkayasa atau nggak perlu direkayasa pun bawa ke situasi realistis langsung bagaimana dia akan diasah kecakapan-kecakapan dalam kehidupannya gitu. Oke, lanjut Kak. Oke. Nah, berkaitan dengan bakat ya, kami sebagai pendidikan non formal yang memang salah satu pilarnya adalah memberikan ruang bakat ini menjadi penemuan diri
dan memahami keunikan diri, maka penting sekali bagi kita lingkungan memastikan adanya keselarasan antara apa yang ada di hatinya anak, keresahannya, dengan bagaimana keresahan itu disambut oleh pikirannya gitu. Karena kalau ini nggak sinkron, ini sama seperti ketika saya kemarin kami membuat one day workshop ya, one day workshop My Personal Life Design. Ini sebetulnya para mahasiswa tuh yang saya dampingi ya. Dan ternyata di usia-usia mahasiswa pun belum tentu loh dia itu sudah selaras hati dan pikirannya. Karena pertanyaan-pertanyaan abadi tentang siapa saya, apa kekuatanku, apa kelemahanku gitu ya, apa bakatku, terus bagaimana kamu ingin dilihat sebagai person, itu ternyata pertanyaan-pertanyaan abadi yang akan menjadi momentum momentum seseorang terhubung lagi antara hati dan pikirannya, gitu ya. Kemudian keunikan peran kalau di Hayat salah satunya adalah di anak-anak terekspos banyak mungkin dengan ragam aktivitas gitu. Sehingga kita bisa mengcapture dari ragam aktivitas itu. Nah, salah satunya mungkin momentum liburan ya, Bapak Ibu punya otoritas terhadap putra-putrinya untuk melibatkan mereka dalam realita di rumah. Realita di rumah seperti apa? Sebagai anak harus ngerjain apa gitu ya. Terus berikan peran-peran itu lengkap dengan resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung gitu ya. Dan kesadaran kita sebagai orang tua bahwa kita punya otoritas dan harus tega agar mereka lebih siap menghadapi tantangan nanti di masa depan. Nah, ini yang harus kita bangun, realisasinya adalah memberikan ruang mereka terekspos sebanyak mungkin dengan aktivitas sehingga nanti memasuki usia SMA, mereka sudah lebih ready berhadapan dengan tantangan-tantangan pengembangan karirnya. Oke, next Kak. Nah, ini di family ecosystem berbasis bakat ya. Kalau tadi eh, secara keseluruhan kita akan coba dari ekosistem berbasis bakat ini orang tua perlu mengenali minat dan bakat anak ya, talent recognition culture. Jadi membangun budaya bagaimana kita menyiapkan diri sebagai observer ya, pengamat gitu. Oke, berarti kita udah tahu nih karakter uniknya anak, sifat dasarnya anak. Terus berikutnya menjadi karakter bakat anaknya apa nih? Nah, itu udah mulai kelihatan ya. Kemudian exploration environment memberikan ruang eksplorasi ya kepada ananda kita, nyobain nyobain seluruh cobaan dalam permainan masa kecil gitu ya, kayak sesederhana ketika anak-anak kalau saya di rumah Mas Faiz sama Kakang lagi senang main Uno gitu. Jadi pengisi waktunya itu salah satunya main Uno. Nah, yang menarik di main Uno itu ada momen kadang mereka tuh sama-sama nggak mau kalah gitu ya, pengennya menang aja. Nah, ini kan menunjukkan karakter tentang tadi ya, sifat-sifat dasar manusia yang selalu pengen menang gitu ya. Terus kemudian kita sebagai orang tua, kemudian yang harus diajarkan mengembalikan bahwa ini kan hanya permainan gitu. Menang kalah itu biasa gitu ya. Walaupun kita ingin menang, tapi ketika ternyata kita salah perhitungan, kemudian strategi kita keliru atau mungkin faktor lain yang membuat kita kalah, terima dengan legowo gitu. Inilah proses yang menarik bagaimana setiap aktivitas yang terjadi di rumah ya Bunda ya perlu dijadikan sebagai momen untuk men-screenshot ya, men-screenshot si potensi-potensi bakat gitu. Kemudian berikutnya adalah talent contribution ya, bakat untuk kebermanfaatan. Jadi sudah mulai didorong. Oke, kalau kayak kemarin saya dampingin para siswa yang mengikuti seleksi OSN ya, SD dan SMP. Nah,
Tidak hanya untuk mendapatkan kemenangan gitu, tapi bagaimana proses belajarmu di STEM ini akan menjadi sebuah kontribusi. Kontribusi untuk siapa? Kontribusi untuk diri kamu dulu gitu. Sebelum dia berkontribusi ke orang lain, maka dia harus tuntas berkontribusi untuk dirinya gitu ya. Kemudian lingkungan sosial, maka dari kontribusi diri itu menjadi kontribusi ke lingkungan sosial. Nah, ini semua harus dibangun dalam lingkungan emosi yang hangat ya. Tidak hanya mensupport, tapi mensupportnya itu sampai di level mendorong dan nyemplungin, nyengajain gitu. Kayak misalnya, Kak, liburan ini mau nggak magang di ini? Nggak mau gitu. Ah, daripada nggak ada kegiatan, udah aja ya ikut. Anaknya cemberut misalnya, ya, walaupun dia cemberut, walaupun dia kesel, tapi kita tetap mendorong, terus kemudian setelah mendorong itu membangun pengertian. Sayang loh Kak, waktunya gitu ya, seperti itu. Oke, terakhir Kak, haus juga ya. Menghadapi realita kehidupan, tujuan akhir dari ekosistem keluarga adalah menyiapkan anak yang kokoh secara spiritual dan kompeten secara sosial menghadapi realita kehidupan. Bapak Ibu, kita nggak tahu nih di masa depan akan berhadapan dengan apa ya. Memang itu adalah hal-hal yang gaib ya. Tapi kita tahu yang harus kita rubah, yang harus kita fokuskan itu bukan merubah lingkungannya, tapi menguatkan anaknya. Nah, sehingga proses mendidik itu adalah proses memberikan potensi terbaik, menggali potensi terbaik, menguatkan dia untuk menghadapi zaman apapun itu. Tapi yakinlah bahwa anak-anak kita sudah dijamin mereka akan menjadi generasi akhir zaman yang dikuatkan juga untuk menghadapi zaman itu. Gitu. Jadi Allah sudah menjamin ya bahwa anak-anak kita walaupun akan berhadapan dengan zaman dar der dor, tapi memang karakternya berbeda gitu ya. Maka keluarga di sini bukan sekedar tempat tinggal, tapi menjadi laboratorium pertumbuhan manusia. Setiap dari kita ketika saya mendampingi Pak Syahril, mendampingi Paki, Keisha, Mas Faiz, Kakang gitu ya. Saya sedang membuka buku masing-masing sebetulnya gitu, membaca mereka masing-masing. Sehingga proses eh, menggali itu jadi proses yang sehari-hari kita lihat, oh iya, karakter, nih saya udah bisa baca nih misalnya karakter Kakang nih dengan apa namanya tingkat compliance-nya yang tinggi ya kepatuhan dia terhadap aturan itu kan tinggi dia mah eh, apa namanya ada kekakuan secara emosi gitu ya dan ini suka jadi obrolan saya dengan Kak Rifa dan Kak Rika gitu ya yang mendampingi waktu di SD itu Kakang itu tidak ada masalah secara akademik gitu tapi dia itu kaku banget kalau ada aturan yang berbeda atau situasi yang alamiah yang tidak terduga gitu ya. Sehingga kekakuan itu membuat dia jadi mudah rungsing gitu ya. Berbeda dengan Mas Faiz yang social butterfly banget gitu. Dia mah bisa bisa banget tuh, cuek banget tuh melanggar aturan gitu ya. Nanti ngeles nyari apa namanya? Nyari celah gitu ya. Nah, dengan dua potensi karakter anak seperti ini, saya sudah menempatkan mereka seperti preparat yang ada di bawah mikroskop gitu ya. Kemudian yang saya teliti, saya harus ngasih stimulan apa nih untuk membuat Kakang lebih rileks dan lebih fleksibel, lebih adaptable. Sedangkan untuk Mas Faiz, dia harus punya kompas moral yang lebih kuat gitu ya dengan kemampuan strateginya. Nah, ini adalah bentuk dari laboratorium manusia. Seperti itu Kak, kurang lebih. Halo Mas, depan. Iya, ya silahkan mungkin itu Ayah Bunda bagaimana kekuatan keluarga ya menjadi penentu pengembangan potensi dan bakat Ananda. Terima kasih. Bang, sayang. Terima kasih kembali Bunda. Masya Allah luar biasa sekali ya Ayah Bunda. Bagaimana kita bisa mengetahui
potensi-potensi yang bisa digali di keluarga seperti apa, dan memberikan ruang-ruang untuk bertumbuh teman-teman di keluarga pun seperti apa. Nah, bagi ayah dan bunda, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi sharing session hari ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pertanyaan-pertanyaan dan rasa-rasa penasarannya gitu terkait, aduh, di keluarga saya seperti ini, anak saya seperti ini. Barangkali mungkin dari ayah dan bunda ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Itu enggak sampai 5 kalau nggak ada yang ditanyain kita tutup. Dihitung katanya sampai 5, Cina. Berasa di kelas ya. Baik, memang jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak Ayah Bunda sudah hadir di suplemen Ramadan hari ini. Akan terus berlanjut suplemen Ramadan esok hari ya Bun ya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih banyak juga kepada Bunda sudah menyampaikan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita bahwa memang ternyata keluarga ini adalah sebagai laboratorium pertumbuhan bagi Ananda di rumah dan memberikan ruang-ruang kepercayaan untuk Ananda bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan keunikannya masing-masing. Terima kasih banyak kepada Ayah Bunda dan juga kepada Bunda Sri yang sudah memaparkan materi ini. Saya Ziza mohon izin untuk menutup sharing session hari ini di suplemen Ramadan. Kita akan bertemu lagi di esok hari. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Bunda dan Bunda. Waalaikumsalam. Ayo.